Fakultas Kedokteran Unja meraih sertifikasi ISO 21001. Pewarta, Tuyani. Editor, Syarif Abdullah. Copyright Hak Cipta Antara News Jambi 2022. Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022 pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Seluruh program studi yang ada di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK Universitas Jambi Unja berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 21001 tahun 2018. Dekan FKIK Unja, Dr. Kumaryanto, Kamis mengatakan terdapat 5 prodi yang mendapatkan standar ISO tersebut, antara lain Prodi S1, Kedokteran, Keperawatan, Psikologi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan Farmasi. Hal ini didasarkan pada sertifikat SNI ISO 21001 tahun 2018 dengan nomor EGS 2109003. Alhamdulillah, semua prodi di FKIK Unja sudah bersertifikasi ISO 21001 tahun 2018. Mohon doa dan dukungannya agar kami dapat istiqamah untuk melaksanakan standar ISO ini, katanya. Standar ISO 21001 tahun 2018 sendiri merupakan standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu bagi organisasi pendidikan dalam mencapai tujuan dan menjalankan fungsi utamanya, yaitu memberikan pendidikan yang bermutu. Standar ini merupakan turunan dari ISO 9001 tahun 2015. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, IR, Yusrizal, mengungkapkan bahwa keteraturan standar ISO perlahan mulai tersebar di setiap unit sehingga mewujudkan keseragaman keteraturan di setiap sudut Unja. Kita harus bersyukur, setetes demi setetes keteraturan yang terstandar ISO, sama-sama kita sebar dan wujudkan di setiap unit. Sehingga akhirnya, keseragaman keteraturan akan terwujud dan membasahi setiap sudut Universitas Jambi, katanya. Sebelumnya, kata dia, 9 program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Unja sudah berhasil meraih sertifikat program standarisasi internasional ISO, yang merupakan bagian standarisasi ISO 21001 tahun 2018. Sebelumnya dari Fakultas Ekonomi juga telah meraih ISO. Semoga terus tertular dengan prodi lainnya untuk mewujudkan keseragaman di Universitas Jambi, terangnya. Selanjutnya berita tentang dosen Unja ciptakan silika gel untuk penambangan emas tradisional. Pewarta, Tuyani. Uploader, Aryadi. Copyright Hak Cipta 2022 Antara News Jambi. Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022 pukul 13.01. Jambi Antara. Dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi Unja, Dr. Ngatijo menciptakan silika gel yang dapat diaplikasikan untuk menghindari penggunaan merkuri pada aktivitas penambangan emas tradisional. Ngatijo di Jambi, Sabtu, mengatakan, produk yang diciptakannya ini digunakan untuk analisis gas kromatografi dan pengering desikator dalam bentuk bungkus untuk pengering bahan makanan, mengurangi kelembaban pada tas kulit, sepatu kulit, ikat pinggang, dan obat dalam bentuk kapsul. Hasil industri kimia tersebut diberi merek Silika 60, yang dipasarkan dalam bentuk kristal dan bubuk. Silika gel hasil industri memiliki harga yang relatif tinggi dan dalam bentuk packing yang terbatas. Oleh karena itu, kami lakukan riset dalam sintesis material silika gel SG dengan menggunakan limbah. Proses sintesis SG dimulai dengan pembakaran sekam padi secara manual, dilanjutkan pembakaran melalui furnace dengan suhu 700 derajat Celcius di Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, katanya didampingi Kepala Humas Unja Muhammad Farisi. Dia mengemukakan bahwa produksi SG tersebut memanfaatkan limbah dalam proses pembuatannya.
Limbah pertanian yang berbentuk sekam padi diubah menjadi abu sekam padi, tongkil jagung, batang ubi, serta batang dan akar rumput ilalang dapat disintesis menjadi zat yang bermanfaat sebagai adsorben. Limbah pertanian tersebut sebagai sumber silika dan didestruksi menjadi natrium silikat dan proses reaksi asam menjadi Sg. Selain itu, sumber silika yang lain adalah limbah kaca yang dihasilkan dari rumah tangga seperti barang pecah belah, gelas, piring, mangkok, asbak, cermin, dan kaca mobil. Limbah kaca dapat diubah dengan reaksi kimia menjadi silika, katanya. Pada proses adsorpsi, Ngatijo menjelaskan beberapa hal terkait penggunaannya. Selain untuk mengatasi polutan dalam lingkungan, adsorpsi juga dapat digunakan untuk pengambilan logam yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti ekstraksi emas, platina, tembaga, dan unsur tanah jarang seperti zirkonium. Untuk adsorpsi emas dalam bentuk anion telah dikembangkan metode solid phase extraction (SPE) yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada adsorpsi secara konvensional melalui saker, katanya. Riset ini telah mendapat pendanaan desentralisasi dana Dikti tahun 2016, 2017, dan 2018. Teknik adsorpsi menggunakan ionic imprinted polymer dengan dana Dikti tahun 2021 dan 2022. Berdasarkan beberapa riset yang telah dilakukan dengan pendanaan multitahunan, Ngatijo merencanakan pengaplikasian metode ini untuk para penambang emas tradisional agar bekerja lebih efektif dan efisien. Selanjutnya tentang harga CPO Jambi turun Rp646, dekati Rp10.000 per kilogram. Pewarta, Nanang Meiryadi. Editor, Aryadi. Copyright Hak Cipta Antara News Jambi 2022. Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022 pukul 12.57 waktu Indonesia Barat. Hasil penetapan tim perumus harga tandan buah segar TBS kelapa sawit Provinsi Jambi untuk periode 7-13 Oktober tahun 2022. Harga minyak sawit mentah CPO mengalami penurunan signifikan sebesar Rp646 dari Rp10.696 menjadi Rp10.050 per kilogram. Tim juga telah menyepakati harga TBS sawit umur 10-20 tahun turun Rp161 per kilogram menjadi Rp2.259 per kilogram dari Rp2.420. Kemudian inti sawit juga turun Rp666 dari Rp5.997 jadi Rp5.331 per kilogram. Kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agus Rizal, di Jambi Sabtu. Harga ini adalah harga yang diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit, di mana pemerintah Provinsi Pemprov Jambi saat ini juga tengah melakukan berbagai persiapan untuk membentuk Satgas Pemantau Harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah. Berikut informasi selengkapnya harga TBS di Jambi untuk TBS usia tanam 3 tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp1.779 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rep18842 PERKILOGRAM, usia tanam 5 tahun Rp1.972 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp2.056 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp2.108 per kilogram. Kemudian untuk usia tanam 8 tahun senilai Rp2.151 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.194 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.259 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.189 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.084 per kilogram.
Harga TBS, inti sawit, dan CPO tersebut diketahui berdasarkan hasil rapat penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, yang merupakan kesepakatan tim perumus dalam rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi, dan kelompok tani sawit, yang berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur. Harga TBS bervariasi tergantung dengan usia masa tanam yang beragam. Kemudian harga ini juga berlaku untuk petani sawit yang telah bermitra dengan pabrik sawit.